kisosu sama kisosu naik fa'il itu sama. Kutiba al-wasiyatu alaikum, diwajibkan wasiat ketika datang tanda-tanda kematian kepada kalian. In taroka khairon, syaratnya jika meninggalkan harta yang banyak. Jadi kata harta gak usah wasiat, apa yang diwasiatkan? Wasiat tanah 1 hektar di mana? Melamun. Wasiat itu jika in taroka khairon, jika hartanya banyak. Bukan ketika mati, tapi hadaro, ketika datang tanda-tanda kematian, sakit, waras, untuk mulai kepergian satu persatu, rambut mulai memutih, jalan mulai berjalan mulai cepat-cepat, ya. Itu tanda-tanda kematian itu. Maka diwajibkan wasiat kepada siapa? Lil walidaini, kepada kedua orang tua, bapak, wal aqrabin, dan kepada kerabat dekat, bil ma'ruf, secara pantas, baik. Wasiat itu pantas itu. Ojo wasiat dikai duit Romeo itu pantas. Wasiat itu ya pantas itu. Misalkan hartana akeh pasti pantas ngasihnya gitu. Misalkan 100 juta, wasiat 1 juta bukan wasiat. Wasiat itu ya makruf yang pantas. Memang tidak diukur berapanya. Jadi kita yang menilai pantas enggak gitu. Kan wasiat pada kedua orang tua dan kerabat saudara-saudara kita. Hakon ala muttaqin, suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Ini ayat diturunkan sebelum ayat tentang waris. Maka ketika ayat waris turun itu, la wasiyata liwarisin, tidak ada wasiat kepada ahli waris. Karena apa? Ahli waris sudah dapat warisan, nggak usah wasiat lagi. Orang tua itu termasuk ahli waris. Tidak boleh berwasiat kepada orang yang mendapatkan warisan. Pada anak tidak boleh karena dapat warisan. Misalkan saya wasiat ke si sulung gitu, tidak boleh karena dia dapat warisan. Wasiat itu kepada orang yang keluarga, kerabat yang tidak dapat warisan karena terhalang. Lalu bagaimana ibu bapak gitu? Bagaimana ayat Al-Quran ini gitu? Memang bagi ulama yang mengatakan Quran itu ada nasih mansukh, barangkali ayat ini tidak berlaku gitu. Tapi bagi ulama atau maksud saya, bagaimana menyikapinya gitu? Ulama menafsirkan kita wajib berwasiat kepada orang tua manakala orang tua tersebut tidak dapat. Misalkan kita muslim gitu, orang tua kafir, Kristen gitu. Kan tidak dapat warisan dari kita gitu. Kenapa? Beda agama. Nah, itu yang menurut ulama kita diwajibkan berwasiat kepada orang tua. Tuh, orang tua tidak dapat warisan saya. Kenapa? Karena beda agama, maka saya wasiatkan gitu. Kalau saya meninggal, tolong gitu, kasihkan berapa persen ke. Pokoknya wasiat itu tidak lebih dari 1/3. Jadi tidak boleh lebih dari 1/3 wasiat. 1/3 itu sudah banyak kan? Harus kurang dari 1/3. Orang mau bagikan, kasihkan ke, misalkan ngasih rumah, ngasih mobil, ngasih deposito, orang kasihkan ke orang tua yang sayang, berbeda agama. Atau orang tua tetap muslim, tapi kondisi ekonominya kurang. Orang tua itu dapat warisan dari kita itu 1/3, orang ibu bapak, nanti bapak 2 bagian dari ibu, 1/3. Orang tua itu 1/3 dari harta warisan, ya, dari harta yang kita miliki. Jadi kalau kita mati, warisannya kan ke orang tua, ke istri, ke anak gitu. Itu warisan. Istri 1/8, kalau punya anak gitu, anak asobah, sisa orang tua 1/3. Jadi 1/3 dibagi oleh ibu separuh dari bapak. Bagiannya 2 bagian 3. Itu warisan seperti itu.
Pokoknya orang tua itu dapat dari makanya harta anak itu mesti dapat orang tua itu. Kalau orang tuanya meninggal duluan, Oh, nggak dapat kalau sudah meninggal. Kalau orang tuanya masih ada, kita meninggal, maka orang tua dapat warisan dari kita. Dari anak. Kalau kita nggak punya anak, maka warisan kita diambil seluruhnya oleh orang tua. Kalau punya anak, maka orang tua sepertiga, gitu. Sisanya anaknya. Istrinya 1/8 kalau punya anak. Orang tua Boleh berwasiat kepada orang tua yang dapat warisan ketika kondisi ekonominya tidak mampu. Gitu. orang tua ada istri nggak dapat? Bisa, Orang tua ada istri. apa? Orang tua dari istri. Ya enggak, yang meninggalnya kita kan meninggal. Jadi orang tua kita gitu. Orang tua istri dari istri yang kondisinya meninggal gitu. Orang tua dari istri tapi orang tua dari yang meninggal. Misalkan kita punya harta banyak gitu ya. Orang tua memang bakal dapat warisan tapi kan sedikit gitu. Sementara ekonomi dia misalkan kurang mampu gitu. Kan ada orang tua gitu. Kawin lagi gitu. Masih punya anak kecil-kecil gitu. Terus bapak kok terus tua tapi masih doyanan gitu. Misalkan terus punya anak kecil-kecil gitu. Jelas kan dari segi bekerja mungkin sudah pensiun sudah apa gitu, hanya mengandalkan dari anak-anaknya gitu. Maka boleh berwasiat seperti itu gitu. Meskipun dia nanti dapat warisan dari harta kita kalau kita meninggal gitu. Tapi wasiat itu diperbolehkan gitu pada orang tua yang kondisi ekonominya kurang. Tapi kalau orang tuanya ekonominya mampu, nggak boleh wasiat gitu. Karena dia dapat warisan nanti dari kita. Walaupun anaknya banyak. Walaupun anaknya banyak tetap dapat masih. Hakkan al-mutakin, kewajiban bagi orang bertakwa. Jadi lihat aja kondisi orang tuanya gitu. Atau kerabat dekat misalkan sepupu, paman misalkan itu paman saya kan kalau saya punya anak tidak dapat kan paman karena terhalang oleh anak gitu. Melihat paman misalkan kehidupan ekonominya kurang mampu, ya kita wasiat gitu. Misalkan karena kedekatan kita dengan paman gitu. Ya kecil kita dipelihara oleh paman, dikasih dibiayai sekolah misalkan. Kemudian ketika kita melihat tanda-tanda kematian, kemudian harta kita banyak, boleh kita berwasiat kepada paman kita, kerobin termasuk kerabat, atau pada bule, bude, siapa saja yang kerabat kita. Itu kewajiban wasiat. Hakon, kewajiban bagi orang yang bertakwa. Memang perlu itu kan, kalau kita memiliki harta banyak gitu kan, wasiat kepada kerabat-kerabat yang dipandang oleh kita ini sesuatu yang memerlukan, miskin atau apa. Paman badalahu ba'da ma sami'ahu, maka barang siapa yang merubah wasiat sesudah dia mendengar wasiat tadi, akan dikumpul di wasiat ke seseorang, wasiat itu memang harus ada saksi. Kalau di zaman sekarang kan ada notaris, notaris secara badan itu lebih kuat. Tapi kalau tidak ada, ya orang yang bisa dipercaya, misalkan yang bisa dipercaya oleh kita, tapi ya harus ada saksi. Kita wasiatkan, tapi ingat wasiat tidak lebih dari 1/3 dari harta yang kita miliki. Nah, orang yang mendengar wasiat itu, baik yang dititip wasiat atau saksi, gitu, merubah gitu, wasiatnya, gitu, karena mungkin pincut atau karena ada tendensi, misalkan dia diwasiatin itu apa senang atau apa atau kerjasama, kamu diwasiatin sama ini misalkan sekian juta gitu, tapi bisa saya robah gitu, asal kamu nanti ngasih saya gitu, seperti itu gitu. Maka fa'innama ismu, maka semuanya dosanya, itu kan dosa dari merubah wasiat tadi, alal ladzina yubaddiluna, bagi orang-orang yang merubahnya gitu. Merubah itu maksudnya yang tahu gitu, bahwa wasiatnya misalkan 1.000, kemudian dirubah menjadi 2.000 itu, baik itu oleh yang mendengarkan atau oleh yang dititip wasiat.
misalkan notaris itu merubah wasiat kliennya gitu. Karena yang diwasiatinya misalkan kamu diwasiatin 100.000 gitu. Tapi saya robah gitu, karena kamu nanti ngasih saya gitu. Itu dosa. Namanya merubah. Kalau wasiat itu nggak sesuai dengan aturan Islam atau aturan Allah gimana? Ya nanti ayat selanjutnya. Oh ya. Inna Allah sami'un alim, sesungguhnya Allah maha mendengar, maha mengetahui. Hati-hati. Faman khofa min musin janapan aw ithman. Barang siapa yang takut gitu. Oh ya. Orang yang berwasiat itu keliru atau berbuat dosa gitu. Ini tidak sesuai dengan syarat Islam, artinya melebihi dari kapasitas sepertiga gitu. Atau misalkan ingin wasiat ke si A gitu kan, tapi kerumunya si B gitu. Karena dia kepingin wasiat ke si A gitu. Tapi kerumunya B. Lalu bagaimana Pak Asla bainahum? Kemudian dia yang merasa khawatir gitu kan, merasa takut orang berwasiat itu keliru dan berbuat dosa, kemudian dia memperbaiki gitu kan, di antara yang berwasiat dan yang diterima wasiatnya tadi gitu kan. Fala isma lain, maka tidak berdosa. Misalkan orang berwasiat gitu kan, wasiat ke bapaknya atau ke pamannya, saya titip wasiat ke paman saya sekian, sekian miliar. Itu ditiru loh. Kalau 1 miliar kan melebihi kapasitas sepertiga itu. Maka dibereskan gitu, antara si pewasiat itu kan dengan yang diwasiat itu. Barang gitu. Tetapkan ini wasiat keliru. Kenapa? Jumlah harta yang mewasiat itu segini gitu. Sementara diwasiat kita melebihi gitu. Keliru gitu. Luruskan gitu. Lalu bagaimana kalau yang mewasiatkannya sudah meninggal? Tetap saja harus dibereskan gitu. Ketentuannya karena tidak boleh lebih dari sepertiga gitu. Dan ini yang diwasiatkan harus nerima gitu. Karena itu termasuk syariat gitu. Dan syariat tidak boleh sepertiga, sementara wasiat yang dititipkan kamu lebih dari sepertiga. Diluruskan gitu. Diluruskan. Tapi yang nggak mau otomatis dosanya diberikan pada orang yang berubah tadi. Misalkan tetap sudah berkehendak sebagaimana bunyi wasiat, silakan tanggung dosanya. Karena wasiat itu tidak lebih dari sepertiga. Sepertiga itu sudah lebih, kurang dari sepertiga gitu aja. Atau keliru tadi, keliru orangnya atau keliru jumlahnya, dibetulin, tidak berdosa. Meskipun yang mewasiatkannya sudah meninggal. mau didamaikan nggak mau berarti yang Silakan saja urus tanggung dosanya. Innallaha ghafurur rahim. Karena kalau kita memperbaiki kesalahan wasiat tadi, misalnya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Artinya diampuni oleh Allah, ditolerir oleh Allah. Kita merubah wasiat karena wasiatnya keliru atau melebihi dari kapasitas ukuran wasiat yang ditetapkan oleh agama.